أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah oleh kalian orang yang keadaannya di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru, karena yang demikian lebih baik. Allah tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Kalau urusan-urusan dunia, lihat kepada orang yang di bawah kita. Bisa jadi apa yang kita rasakan ini yang diinginkan oleh banyak orang, sehingga kalau kita melihatnya kepada orang yang keadaannya di bawah kita, termasuklah kita menjadi orang-orang yang tidak meremehkan nikmat Allah, jadi orang yang bersyukur. Dan naik motor, berapa banyak orang yang belum punya motor, lihatnya ke bawah. Kalau lihatnya ke orang yang naik mobil, gak ada rapinya, gak ada habisnya. Kita bayangkan orang-orang yang banyak keperluan tapi masih belum punya motor, sehingga kita bersyukur, alhamdulillah, biar satu motor tapi Allah kasih. Banyak orang yang pengen motor cuman belum punya kesempatan, jadi syukur. Kita punya mobil, berapa banyak orang yang menginginkan itu. Kalau kita melihatnya kepada merek-merek atau tipe-tipe yang lebih tinggi, gak ada habisnya. Dunia ada lagi, nanti keluaran baru ada lagi, tidak selesai-selesai. Tapi kalau kita lihat kepada orang yang di bawah, alhamdulillah, mobil biar tahun tua belum bisa ganti lagi, tapi gak apa-apa. Banyak orang yang inginkan punya mobil. Lebih musim hujan, dia berangkat kerja, dia pulang kerja, ya, kehujanan, dia pengen kendaraan yang bisa membuat dia tidak kehujanan. Nah, itu jadi buat bersyukur. Muttafaqun alaihi wa hadza lafzu muslimin. Wa fi riwayatil Bukhari, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi, apabila salah seorang dari kalian melihat kepada orang yang dilebihkan atasnya pada satu harta dan bentuk, falyanzur ila man huwa asfala minhu,
maka perhatikanlah kepada orang yang keadaannya di bawah darinya. Sama seperti tadi maknanya. Kalau dalam urusan harta, bentuk, dunia, kita lihat kepada orang yang di bawah sehingga bersyukur. Tapi kalau urusan ibadah, akhirat, lihatnya jangan yang ke bawah, lihatnya yang ke atas. Jadi tambah semangat. Saya baru bisa sholat 2 rakaat, si fulan sudah bisa 4 rakaat. Nah, itu jadi semangat. Kalau kita lihatnya ke bawah, ya nggak apa-apa dah 2 rakaat, ono kagak pernah sholat sama sekali. Nah, jadi itu mengurangi semangat. Kalau urusan akhirat, lihatnya apa yang di atas, adunya yang lebih banyak. Sebulan rajin banget ngaji tiap hari, bawa kitab, ngaji pagi, siang, sore, malam. Saya cuma seminggu sekali, itu pun jarang-jarang datangnya. Coba kalau saya seperti dia, bisa setiap hari ngaji, enak kali. Kita lihatnya ke situ. Kalau urusan akhirat, urusan ibadah, lihat orang yang lebih banyak, tambah semangat. Kita udah datang seminggu 2 kali, ada yang 3 kali. Ngaji 3 kali, ada yang seminggu 4 kali, seterusnya. Kita sehari ngaji sejuz. Kita lihatnya bukan sama orang yang cuma sehari selembar, ya petang petenteng. Apa-apa dah sejuz di bulan, cuma selembar. Lihatnya yang lebih tinggi. Ya saya dikit banget. Di bulan sehari 5 juz. Saya cuma 1 juz. Besok tambahin dah sehari 2 juz. Nah itu tambah semangat. Urusan akhirat, ibadah, cari apa yang lebih tinggi. Kalau urusan dunia, lihat apa yang di bawah kita keadaannya sehingga bersyukur. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ta'isa 'abdud dinari wad dirhami wal qatifati wal khamisati. Celakalah hamba-hamba pencari dinar-dinar dan dirham-dirham, wal qatifati wal khamisati, dan pakaian-pakaian. Qatifah itu dari sutra, khamisah dari wol. In u'tiya, apabila ia diberikan, radiya, dia senang. Wa illam yuqa, namun apabila tidak diberikan, lam yarqa, dia tidak senang. Orang yang hanya tujuannya mencari dinar-dinar, duit, uang, itu saja menjadi tujuannya. Sifatnya adalah dia hanya senang kalau diberi. Apabila tidak diberi, dia tidak senang. Kata Nabi, ta'isa. Ta'isa itu celaka, jelek. Orang yang setiap hari seperti itu sifatnya. Rawahul Bukhari. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, laqad ra'aitu sab'ina min ahli sufati. Sungguh aku melihat terdapat 70 orang sahabat dari ahlu sufah. Ahlu sufah itu orang-orang yang hidupnya di pelataran masjid, namanya ahlu sufah. Ya, dia senantiasa beribadah di situ, tinggal di situ, ibadah di situ, pakai pakaian yang biasa-biasa saja, yang tebal, yang dari wol, namanya ahlu sufah. Kalau dulu masih ada tuh di Masjid Nabawi, di depan makam Rasulullah masih ada tempatnya ahlu sufah. Sekarang udah nggak ada, udah diusir-usirin. Nah itu ada semenjak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma minhum rajulun alaihi ridahun. Tidak ada di antara mereka yang memakai selendang, hanya baju-baju biasa. Imma izarun, ada kalanya sarung, wa imma kisaun, dan ada kalanya baju. Qad rabatu fi a'naqihim, yang sungguh mereka ikat di leher-leher mereka. Ditaruh sini bajunya, ya, sarungnya. Faminhum ma yablughu nisfas safain, faminha, maka darinya
ada yang mencapai setengah betis. Kalau pakai sarung setengah betis. Wa minha ma yablughul ka'bain, dan darinya terdapat baju yang dipakai di kedua mata kakinya. Pakai jubahnya sampai kedua mata kaki, atau ketika pakai sarung sampai kedua mata kaki, namun pakai jubahnya bajunya sampai betis. Fayajma'uhu biyadihi, sehingga ia merapatkan bajunya, karahiyata antura auratuhu, karena takut terlihat auratnya itu. Jadi dirapat-rapatin, karena yang dimiliki hanya segitu-segitunya saja. Nah, ini orang-orang yang benar-benar dahulu di zaman Rasulullah itu tinggalnya di pelataran masjid, dihabiskan untuk ibadah. Ya, modalnya itu aja, nggak ada pakaian lain atau harta-harta yang lain. Rawahul Bukhari. Wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Adapun dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Sudah disabdakan oleh Rasulullah. Orang beriman kalau mau nyari enak itu nggak ada di dunia, sebab penjara. Ada penjara yang enak. Seenak-enaknya penjara ya statusnya orang yang tertahan, bukan orang yang bebas. Tapi bagi orang-orang kafir, dunia itu surganya, karena memang buat mereka semua dikasih dunia yang tidak berharga ini. Sementara surganya orang beriman nanti di surga yang beneran, surga akhirat, bukan di sini. Rawahu Muslimun. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, pundaknya Ibnu Umar. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadikan kamu hidup di dunia bagaikan orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan, yaitu musafir. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, berkata, idza amsaita, apabila engkau masuk waktu sore, fala tantaziris sobah, maka janganlah kamu menunda untuk beramal sampai pagi hari. Wa idza asbahta, dan apabila engkau masuk waktu pagi, fala tantaziril masa'a, janganlah engkau menunda untuk beramal sampai waktu sore. Wa khudh min sihhatika li maradika, dan beramalah kamu dari waktu sehatmu, lima maradika, untuk waktu sakitmu. Wa min hayatika, dan dari hidupmu, limautika, untuk matimu. Rawahul Bukhari. Jangan tunggu-tunggu untuk menunda amal. Yang bisa kita kerjain sekarang, kerjain. Waktu pagi, apa saja yang akan kita kerjakan dari perbuatan baik, kerjain. Jangan pakai ditunggu-tunggu, ntar sore saja, ntar malam saja. Sekarang ya, kita nggak tahu umur, nggak tahu keadaan kita nanti bagaimana. Kalau bisa dikerjakan sore, jangan tunggu besok, kerjakan saat itu juga. Cari amal sebanyak-banyaknya waktu sehat. Sebab ketika sakit kita hanya pengen tapi gak bisa untuk melakukannya, sakit. Nah, kalian ke orang-orang jamaah ke masjid, kemarin waktu sehat mana aja. Sekarang pengen doang tapi gak bisa dilakukan. Mumpung sehat sekarang, ya, habiskan waktunya itu untuk beramal. Ketika nanti meninggal begitu, cuma angan-angannya doang. Ya,
Nah kali nanti bisa sedekah, ya udah meninggal. Sekarang waktunya hidup itu dipakai untuk beramal. Sebab sakitnya seseorang, meninggalnya seseorang kapan itu gak ada yang tahu. Pagi sehat, ya waliyazubillah, siangnya bisa jadi sakit. Pagi masih hidup, waliyazubillah, kalau memang dia belum siap, siangnya dalam keadaan maksiat dia meninggal. Nah, itu hadisnya mengajak jangan menunda-nunda amal kebaikan. Sekarang lakuin. Rawahul Bukhari. Qalu fi syarhi hadzal hadits. Para ulama menjelaskan pada hadis ini. Ma'nahu artinya adalah la tarkan ila dunya, janganlah kamu condong pada dunia. Wala tattakhidha waqanan, jangan kau jadikan dunia itu tempat tinggal. Wala tuhaddits nafsaka biqulil baqa'i fiha, jangan engkau katakan pada dirimu untuk lamanya tinggal di dalam dunia ini. Wala bil i'tina'i biha, dan jangan juga kau katakan dengan memperhatikan dunia ini. Yaitu kata Nabi seperti orang asing. Orang asing tidak menjadikan tempat yang disinggahinya itu sebagai tempat selama-lamanya. Ya, pasti dia akan berjalan lagi. Begitupun musafir, kita cuma singgah di satu tempat, nanti jalan lagi. Ya, coba kau bayangkan hidup di dunia bagaikan musafir, bukan tempat tujuan kita di bukan. Ya, kita mau ke Bandung, pasti nanti istirahat di sini, istirahat di sana. Itu istirahat itu bagaikan dunia. Maksudnya belum sampai tempat tujuan. Kalau kita habiskan di tempat ini, nanti di tempat tujuan gak dapat apa. Jalan terus. Ya, anggap ini kita sedang singgah sementara untuk melaksanakan perjalanan selanjutnya. Wala tata'allaq minha, jangan engkau bergantung dari dunia. Bima la yata'allaqu bihil gharibu fi ghairi watanihi, dengan sesuatu yang tidak bergantung padanya orang asing di selain tempat tinggalnya. Orang asing kalau bukan tempat tinggalnya dia gak berani bergantung pada apapun. Ya orang bukan tempatnya. Ya, orang mana-mana ke Jakarta ngontrak di sini, ya dia habiskan itu, cari sebanyak-banyaknya. Dia gak berani buat ini buat itu, karena nanti yang dia dapetin mau dibawa ke kampungnya. Kita betul. Orang-orang kalau mau lebaran pada mudik nyarinya di sini. Bagi ini di mana? Kampungnya doang. Nyarinya di sini. Bangun rumah di kampungnya, dibeli ini di kampungnya, dibagi saudara-saudaranya. Ya hidup di dunia begitu. Kita cari di sini sebanyak-banyaknya. Nanti kita dapetin hasilnya di akhirat. Kampung kita sono, bukan di sini. Ya begitu orang asing di mana tempat dia tinggal nggak berani untuk melakukan ini itu, karena bukan kampungnya, bukan tempat tinggalnya. Itu namanya gharib, orang asing. Wala tashtaghil fiha bima la yashtaghilu bihi al-gharib, jangan kamu sibuk di dalam dunia ini terhadap sesuatu yang tidak menyibukkan terhadapnya orang asing. Allazi yuridu dhahaba ila ahlihi, yang dia ingin melanjutkan perjalanan menuju keluarganya. Tadi dia hanya singgah sebentar, nanti melanjutkan perjalanan untuk ke tempat asalnya dia berada. Wabillahi taufiq. Wa an Abil Abbasi Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu ia berkata, Ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku atas satu amalan. Idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, yang apabila aku kerjakan amalan itu, Allah senang terhadapku dan manusia juga senang terhadapku. Sahabat minta amalan.
Apa kira-kira ya Rasulullah amalan yang kalau saya jalani, saya lakuin, Allah sama manusia pada senang sama saya? Sahabat nanya begitu. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, tentu jawaban ini buat kita juga. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Berlakulah zuhud di dunia ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala senang terhadapmu. Kalau kamu ingin Allah senang, berlakulah zuhud di dunia ini. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah engkau terhadap sesuatu yang dimiliki orang. Yuhibbukan nasu, niscaya manusia akan senang kepadamu. Kamu pengen disenangin Allah, ya, berlakulah zuhud di alam dunia ini. Apa itu zuhud? Tidak berkaitan hatinya dengan dunia. Boleh ada harta, boleh dia punya ini, punya itu, tapi tidak bergantung pada semua yang dimiliki. Biasa saja. Kalau nggak ada, ya biasa juga. Ada sama nggak adanya itu hal yang sama bagi dia. Sebab urusan dunia kita anggap ya dunia pasti selesai, pasti berlalu. Nah, Allah demen orang-orang begitu. Kalau kamu mau dicintai orang, jangan berharap sesuatu yang dimiliki oleh orang itu. Orang pada demen. Tapi kalau kamu berharapnya orang, ya orang gak demen. Sebab kamu menggantungkan keinginan dengan sesuatu yang ada pada orang lain. Biasa aja, ya, tidak menggantungkan hati kita dengan apapun, hanya pada Allah. Itu yang membuat senang Allah dan juga manusia. Itu jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukannya apa Rasulullah amalan biar Allah senang, manusia senang, baca ini enggak, tapi nggak jawab itu, ya, cukup ini aja. Jangan kamu gantungkan sesuatu apapun, ya, pada dunia dan juga pada yang dimiliki orang lain. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ma qala dzakara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma asaba an-nasu minad dunya. Sahabat Umar bin Al-Khattab pernah menceritakan sesuatu yang para manusia mendapatkan kenikmatan dari dunia. Umar lagi cerita, ada yang dapat ini, ada yang mempunyai nikmat anu, dicerita-ceritain. Jadi orang-orang yang diberikan kelebihan dunianya. Faqala, lalu aku berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazullu al-yawma yaltawi. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu masih lapar. Ma yajidu daqalan yamla'u bihi batnahu. Rasulullah tidak mendapati kurma yang jelek yang memenuhi dengan kurma itu akan perutnya. Jadi usaha Umar bin Khattab cerita tentang nikmat-nikmat yang dimiliki orang, kata perawi ini Nu'man bin Bashir, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar. Jadi tidak termasuk apa yang diceritain Umar. Ya, si fulan begini, fulan punya anak. Ya, Rasulullah bagaimana keadaannya itu saat diceritain Umar? Orang-orang yang dapat dunia, ya Rasulullah saat Umar cerita begitu tuh, Rasulullah masih dalam keadaan lapar. Bukannya termasuk orang yang diceritain punya ini punya itu. Padahal sangat pantas Rasulullah punya kenikmatan dunia itu semua. Tapi keadaannya, jangan kurma yang cakep, yang jelek aja Rasulullah nggak punya. Yang jelek Rasulullah nggak punya. Buat mengganjal perut tidak ada. Padahal saat itu sedang diceritakan orang-orang yang memiliki nikmat dunia luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslimun. Ad-daqalu bi fathid dalil muhmalati wal qafi, artinya radibut tamri, kurma yang jelek. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat, dan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dhu kabid. Hari di mana wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada di dalam rumahku satu makanan pun yang pantas dimakan oleh makhluk yang bernyawa. Hari di mana meninggalnya Rasulullah itu di rumahnya nggak ada makanan apa-apa.
Jangan orang, hewan aja nggak pantas makan makanan yang ada di sini. Hari di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Illa syatru sya'irin fi rafidi, kecuali hanya sedikit gandum yang ada di rak makananku. Sayyidatuna Aisyah. Fa akaltu minhu hatta qala alayya, sehingga aku makan dari itu gandum hingga lama waktunya berlalu. Saking kerasnya, gak enaknya itu dimakan sampai lama waktu. Kalau empuk cepat dimakan, ya, saking kagak pantas jadi makan. Itu Sayyidatuna Aisyah lama untuk memakan itu. Fakirtuhu, lalu aku menakarnya, faniya, sehingga habis. Jadi ninggalin apa-apa, ninggalin ini ya, jangan tanah kontrakan, makanan di rumahnya nggak ada. Saat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muttafaqun alaihi. Qauluha, perkataan Sayyidatuna Aisyah, syatru sya'irin ay syai'un min sya'irin, sedikit gandum. Kata fassarahu Tirmidzi, begitulah mentafsirkan Al-Imam Tirmidzi. Wa an Amr bin al-Harits akhi Juwairiyah bintul Harits, dan dari sahabat Amr bin Harits, saudara Juwairiyah bintul Harits, Ummul Mukminina, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu anhu maqala, ma taraka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaran. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan pada hari meninggalnya 1 dirham, juga tidak 1 dinar. Ya, pakai berpuluh-puluh atau ratus-ratus atau ribu, 1 dirham dan dinar saja itu kepegang, tidak ada disimpan. Wala abdan, juga tidak ada 1 budak laki-laki, wala amatan, juga tidak ada 1 budak perempuan. Wala syai'an, tidak ada sedikit pun, illa, kecuali, ini peninggalan Rasulullah, baglatahul bayuha, biugolnya. Biugol itu kendaraan di atas keledai yang berwarna putih. Allati kana yarkabuha, yang biasa sehari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai. Jadi kendaraan biugol termasuk kendaraan yang agak mewah. Kalau orang Arab kendaraan ini kuda, onta. Ini Rasulullah nggak kuda ke onta. Rasulullah meninggal kendaraannya keledai, biugol. Ya kalau kita api, sepeda kan. Ya, kalau kuda, motor. Onta, jadi onta yang merah, mobil. Jadi enggak, onta merah kagak, kuda kagak. Jadi enggak mewarisi kendaraan yang mewah. Hanya seekor keledai, biugol di atas himar, terlihat sedikit, tapi di bawah kuda, tengah-tengah. Wasilahahu, dan senjata perang yang dipakai untuk berperang lawan kafir Quraisy. Wa ardhan, dan sebidang tanah, ja'alaha libni sabili shadaqatan, yang Rasulullah jadikan sebidang tanah itu sedekah buat para musafir. Itu Rasulullah ninggalin tanah, ini bukan buat dia, bukan buat keturunannya, bukan buat anak-anaknya, buat orang lain, buat kemaslahatan umat. Kan kalau ada musafir mau tinggal, mau bersinggah di rumahnya, di tanahnya Rasulullah SAW. Jadi dia ninggalin pakai. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan dia dunia ini ada. Kalau Allah pengen jadikan itu gunung Uhud emas, sangat mudah. Pernah ditawarin ke Jibril. Saking laparnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu ditawarin oleh Jibril, ini mau saya jadi emas aja di gunung Uhud. Kata Rasulullah, ngapain ya gunung jadi emas, biarin saya lapar. Saya ingin merasakan kalau kenyang saya bersyukur, lapar saya bersabar. Itu jawaban Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Bukhari. Nah, gitu. Bimanfa'na bibarakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa akhidna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Bimanfa'na bibarakatihim wa ahdina husna